Saya Multa Hidayati akan menjelaskan sumber kekuasaan dalam organisasi dan pemanfaatannya dalam efektivitas organisasi. Sudah tahukah kalian apa itu kekuasaan dalam organisasi? Sumber kekuasaan dalam organisasi adalah asal-usul atau dasar yang membuat seseorang atau kelompok memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku orang lain dalam lingkungan organisasi. Konsep kekuasaan dalam organisasi. French dan Raven, 1959. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Robbins dan Judge, 2013. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk membuat orang lain bertindak sesuai keinginannya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain, baik melalui posisi formal, keahlian, karisma, atau akses terhadap informasi. Kekuasaan bisa bersifat formal maupun informal, dan tidak selalu sah secara organisasi. Sementara itu, wewenang adalah hak resmi yang diberikan kepada seseorang berdasarkan jabatan atau posisi dalam struktur organisasi untuk mengambil keputusan, memberi perintah, atau mengatur sumber daya. Wewenang selalu bersifat legal dan diakui secara formal oleh organisasi. Kekuasaan formal berasal dari jabatan atau posisi resmi dalam struktur organisasi. Kekuasaan informal berasal dari pengaruh pribadi, seperti karisma, keahlian, hubungan sosial, atau informasi penting yang dimiliki seseorang. Sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. 1. Kekuasaan legitimasi. Bersumber dari jabatan atau otoritas resmi dalam organisasi, seperti manajer atau direktur. 2. Kekuasaan penghargaan. Kemampuan untuk memberikan imbalan kepada orang lain, seperti bonus, promosi, atau pengakuan. 3. Kekuasaan paksaan. Bersumber dari kemampuan menjatuhkan hukuman atau sanksi jika ada ketidakpatuhan. 4. Kekuasaan ahli. Didasarkan pada pengetahuan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang, yang membuatnya dihormati dan diandalkan. 5. Kekuasaan referensi. Didasarkan pada karisma, pengaruh pribadi, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang kuat. 6. Kekuasaan informasi. Diperoleh melalui akses eksklusif atau lebih awal terhadap informasi penting yang memengaruhi keputusan. Tantangan dan risiko dalam penggunaan kekuasaan ***. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang berlebihan bisa menimbulkan kepemimpinan otoriter dan merusak lingkungan kerja. Ketidakseimbangan kekuasaan. Terpusatnya kekuasaan menghambat partisipasi dan pengambilan keputusan yang sehat. Mitigasi dan pengawasan. Perlu sistem kontrol, transparansi, dan pembagian wewenang agar kekuasaan digunakan secara adil dan etis. Pemanfaatan kekuasaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi. 2. Manajemen konflik dan pengambilan keputusan. 3. Pemberdayaan karyawan melalui distribusi kekuasaan. 4. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. 5. Penggunaan kekuasaan untuk membangun budaya organisasi yang positif. Kesimpulan. Sumber kekuasaan meliputi legitimasi, penghargaan, paksaan, keahlian, referensi, dan informasi. Gunakan kekuasaan sesuai kebutuhan, secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Kombinasikan kekuasaan formal dan informal untuk menciptakan pengaruh yang positif tanpa menekan bawahan. Pemimpin harus memahami jenis kekuasaan yang dimilikinya dan menggunakannya untuk membangun kepercayaan, memberdayakan tim, serta menciptakan budaya kerja yang sehat dan kolaboratif.